Dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika dan tantangan, seringkali emosi kita diuji hingga ambang batasnya. Video kali ini akan mengajak kamu menyelami filosofi Stoik, sebuah pendekatan yang mengajarkan kita untuk tidak mudah terjebak dalam kemarahan atau tersinggung oleh apapun yang terjadi di sekitar kita. Mari kita bersama-sama menelusuri prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu ini, dengan cara berpikir kritis dan skeptis, layaknya seorang profesor dengan wawasan mendalam. Filosofi Stoik telah menginspirasi banyak pemikir besar sepanjang sejarah. Mereka mengajarkan bahwa kunci untuk mencapai kebebasan batin adalah dengan memahami apa yang berada di luar kendali kita dan fokus pada apa yang bisa kita ubah, yakni pikiran dan reaksi kita sendiri. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa begitu banyak hal terjadi di luar kendali kita? Mari kita gali bersama sambil menantang setiap asumsi dan mendekati setiap permasalahan dengan pertanyaan kritis yang menggugah pikiran. Video ini bukan sekedar paparan teori, melainkan undangan bagi kamu untuk ikut merasakan transformasi dalam diri. Dengan pendekatan yang terstruktur dan penuh pemetaan logis, kita akan membahas 9 cara praktis agar kamu dapat mengendalikan emosi dengan kekuatan pikiran. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara agar kamu tidak pernah marah atau tersinggung oleh siapapun yang pertama, yaitu adalah dengan menyadari hal yang tidak bisa dikendalikan. Kita mulai dengan sebuah pemahaman mendasar, yaitu tidak semua hal di dunia ini berada dalam kendali kita. Dalam ajaran Stoik, perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak harus menjadi pondasi utama. Coba renungkan, apakah kamu pernah merasa frustrasi ketika hal-hal di luar kekuasaanmu berjalan tidak sesuai rencana? Pemahaman ini akan membebaskan pikiran dari beban emosional yang tidak perlu. Pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri adalah, apa yang benar-benar bisa aku ubah? Dengan menyadari keterbatasan kendali atas peristiwa eksternal, kamu dapat mengalihkan energi mental ke aspek yang memang berada di tanganmu, yakni sikap dan reaksi. Apakah kamu siap untuk menerima realitas tanpa harus terperangkap oleh kekesalan? Dalam praktiknya, ajaran Stoik mendorong kita untuk selalu mengingat bahwa dunia ini lebih besar daripada keinginan pribadi. Saat kamu mulai memahami batasan tersebut, benang merah antara logika dan emosi pun menjadi lebih jelas. Bukankah ini langkah awal yang sangat fundamental dalam mencapai kedamaian batin? Melalui latihan mental dan refleksi diri, kamu akan mulai melihat betapa berartinya kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak dapat diubah. Ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang mengoptimalkan apa yang benar-benar berada di tanganmu. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam siklus frustrasi yang hanya menguras energi. Mari kita aplikasikan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kamu merasa tersulut oleh situasi yang tidak dapat diubah, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan, apakah ini layak mengganggu ketenangan batin saya? Dengan cara ini, perlahan-lahan kamu akan merasakan transformasi dalam cara menghadapi tantangan, sejalan dengan ajaran Stoik yang bijak. Kemudian cara yang kedua adalah membedakan antara fakta dan persepsi. Salah satu kunci utama dalam filosofi Stoik adalah kemampuan untuk membedakan antara realitas objektif dan persepsi subjektif kita. Pernahkah kamu menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai kenyataan seringkali hanya bayangan dari interpretasi pribadi? Dengan memahami perbedaan ini, kamu dapat menghindari jebakan emosi yang tak beralasan. Di sini pertanyaan kritis muncul. Apakah reaksi saya didasarkan pada fakta atau hanya interpretasi semata? Mengasah kemampuan untuk mengurai fakta dari opini akan membantu kamu dalam membuat keputusan yang lebih rasional. Hal ini menuntut kita untuk terus menguji asumsi yang selama ini kita pegang tanpa bukti kuat. Ketika kamu belajar untuk menganalisa situasi dengan mata yang jernih, kamu akan mendapati bahwa banyak konflik emosional berasal dari kesalahan persepsi.
Bukankah menarik jika setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan pertanyaan sederhana untuk memisahkan kenyataan dari ilusi? Pendekatan ini mengajak kamu untuk menjadi pengamat atas pikiran kamu sendiri. Langkah konkret yang bisa kamu ambil adalah dengan menuliskan fakta-fakta yang terjadi, tanpa mencampurkan opini. Metode ini akan membantu kamu melihat situasi secara objektif dan mengurangi distorsi emosional yang seringkali menimbulkan konflik. Bagaimana jika kamu mulai menerapkan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita jadikan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk melatih ketajaman berpikir. Dengan menguji setiap persepsi melalui lensa fakta, kamu tidak hanya akan lebih bijak, tetapi juga mampu mengendalikan emosi dengan lebih efektif. Ingatlah, kebenaran objektif selalu menjadi pondasi untuk membangun respon yang rasional dan tenang. Kemudian cara yang ketiga adalah mengelola emosi dengan rasionalitas. Di tengah badai emosi, kita seringkali lupa untuk mengandalkan akal sehat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa rasionalitas adalah senjata utama dalam menghadapi setiap peristiwa yang memicu kemarahan. Apakah kamu pernah mencoba menginterogasi emosi yang muncul dengan pertanyaan mendalam? Mengelola emosi dengan logika bukan berarti menekan perasaan, melainkan mengintegrasikannya dengan pemikiran yang terstruktur. Ini adalah seni untuk merespons situasi dengan ketenangan pikiran yang tinggi. Bagaimana jika setiap kemarahan yang muncul justru menjadi pemicu untuk mencari solusi yang lebih rasional? Dalam praktiknya, kamu bisa mulai dengan memberi jeda sejenak ketika emosi mulai menguasai. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sini dan bagaimana saya bisa menyikapinya dengan bijaksana. Dengan pola pikir seperti ini, setiap situasi penuh tantangan akan menjadi pelajaran berharga. Rasionalitas dalam mengelola emosi juga berarti menghindari reaksi yang impulsif. Kamu diundang untuk meneliti setiap situasi secara mendalam, mempertanyakan akar permasalahan sebelum memberikan respon. Bukankah tindakan yang didasarkan pada pertimbangan matang lebih efektif dalam jangka panjang? Mari latih dirimu untuk selalu memprioritaskan logika di atas segala bentuk reaksi emosional yang berlebihan. Dengan pendekatan ini, kamu tidak hanya menguasai situasi, tetapi juga menanamkan nilai kebijaksanaan dalam setiap langkah. Ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar lebih banyak. Kemudian, cara yang keempat adalah melatih pikiran untuk tetap tenang. Ketenangan pikiran adalah hasil dari latihan yang konsisten. Dalam tradisi Stoik, melatih pikiran agar tetap tenang bukan hanya soal menahan emosi, melainkan membangun kebiasaan berpikir yang mendalam dan reflektif. Apakah kamu sudah pernah mencoba teknik meditasi atau refleksi singkat sebelum menghadapi masalah? Bayangkan dirimu di tengah keramaian, namun tetap mampu mempertahankan keheningan batin yang mendalam. Disinilah kekuatan pikiran yang terlatih bermain peran. Dengan melatih pikiran, kamu bisa meredam gejolak emosi yang biasanya mengganggu fokus dan produktivitas. Proses ini membutuhkan disiplin dan kesabaran. Kamu perlu menyediakan waktu khusus setiap hari untuk duduk dan merenung, menyelami setiap lapisan pikiran dengan skeptisisme yang konstruktif. Bukankah ini cara terbaik untuk mengurangi dampak negatif dari situasi yang tidak dapat diubah? Latihan ketenangan pikiran juga membantu kamu untuk lebih peka terhadap sinyal internal yang menandakan munculnya emosi berlebih. Dengan menyadari tanda-tanda tersebut, kamu bisa mengambil langkah preventif sebelum keadaan semakin memuncak. Pertanyaannya, apakah kamu siap untuk mengatur ritme pikiranmu dengan lebih terstruktur? Jadi, ayo kita jadikan setiap hari sebagai sesi latihan bagi pikiran. Dengan konsistensi dan disiplin, kamu akan menemukan bahwa setiap tantangan menjadi lebih mudah dihadapi. Ingat, ketenangan batin bukan hanya impian, melainkan hasil dari dedikasi yang tak kenal lelah dalam mengasah kemampuan diri.
Kemudian cara agar kamu tidak pernah marah atau terganggu yang kelima adalah menerima kritik sebagai pembelajaran. Kritik dalam setiap bentuknya adalah cermin yang memantulkan kelemahan dan kekuatan diri. Dalam ajaran Stoik, menerima kritik dengan lapang dada merupakan kunci untuk pertumbuhan pribadi. Apakah kamu pernah memandang kritik sebagai peluang untuk belajar daripada sebagai serangan pribadi? Mengubah perspektif terhadap kritik berarti menganggap setiap umpan balik sebagai peta yang menunjukkan arah perbaikan. Dengan sikap terbuka dan skeptis terhadap setiap pendapat, kamu akan menemukan bahwa kritik itu sebenarnya memiliki nilai yang sangat mendalam. Bagaimana jika kita mulai melihat kritik sebagai mentor yang membimbing? Langkah pertama adalah menyisihkan ego dan menilai setiap kritik secara objektif. Pertanyaan yang harus kamu tanyakan adalah, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Dengan begitu, kamu tidak lagi terjebak dalam rasa tersinggung, melainkan berfokus pada pertumbuhan dan perbaikan diri. Memahami bahwa setiap kritik mengandung kebenaran, meski tidak selalu dikemas dengan cara yang menyenangkan, adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Proses ini mengharuskan kamu untuk terus menggali dan mengevaluasi diri secara mendalam. Tidakkah ini cara terbaik untuk memaksimalkan potensi diri? Akhirnya, terimalah kritik sebagai bahan bakar untuk transformasi pribadi. Setiap umpan balik adalah batu loncatan untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang dirimu sendiri. Mari kita jadikan setiap kritik sebagai cermin yang memantulkan cahaya kebijaksanaan dan kemajuan yang berkelanjutan. Kemudian, cara yang keenam adalah menjaga keseimbangan antara akal dan hati. Dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, menjaga keseimbangan antara akal dan hati adalah tantangan tersendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tidak ada satupun yang harus mendominasi secara berlebihan. Bagaimana mungkin kita mengabaikan logika atau justru membiarkan emosi mengambil alih? Menjaga keseimbangan tersebut berarti mengintegrasikan perasaan dengan pertimbangan rasional secara harmonis. Bayangkan sebuah timbangan di mana kedua sisi, akal dan hati, bekerja sama untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana. Apakah kamu sudah menemukan ritme keseimbangan itu dalam hidupmu? Langkah konkretnya adalah dengan melatih diri untuk mendengarkan kedua suara tersebut. Saat emosi mulai bergelora, coba tanya pada dirimu, apa kata logika? Bagaimana perasaan ini dapat diselaraskan dengan pemikiran kritis saya? Dengan pendekatan ini, kamu tidak hanya menghindari keputusan impulsif, tetapi juga membangun dasar yang kokoh untuk tindakan. Pendekatan seimbang ini mengharuskan kamu untuk selalu mengevaluasi kembali reaksi spontan yang muncul. Sebagai contoh, sebelum merespons dengan kemarahan, luangkan waktu untuk menimbang kembali apa yang sedang kamu rasakan. Bukankah itu langkah yang sangat penting dalam mengelola konflik internal? Mari kita berkomitmen untuk selalu menjaga keseimbangan antara akal dan hati dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan kesadaran ini, kamu akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang terpadu. Ingatlah, keseimbangan inilah yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan beradaptasi secara optimal. Kemudian, cara yang ketujuh adalah refleksi diri secara konsisten. Refleksi diri adalah proses mendalam yang memungkinkan kita meninjau kembali setiap keputusan dan perasaan yang muncul dalam hidup. Filosofi Stoik mendorong kita untuk selalu menyempatkan waktu merenung guna mengasah kesadaran diri. Apakah kamu pernah menyisihkan waktu untuk bertanya, apa yang sudah saya pelajari hari ini? Dalam setiap perjalanan, refleksi diri memberikan ruang bagi kita untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Ini bukan sekedar tentang mengingat masa lalu, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan. Bagaimana jika setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dijadikan guru terbaik untuk kemajuan pribadi? Proses refleksi dapat dimulai dengan menuliskan jurnal harian. Dengan menulis, kamu akan menemukan pola-pola tertentu dalam reaksi emosionalmu.
yang kemudian bisa diolah menjadi strategi perbaikan diri. Apakah kamu siap untuk merefleksikan setiap langkah dengan jujur dan kritis? Pertanyaan kritis yang muncul selama proses ini adalah, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa saya bereaksi seperti itu? Pendekatan skeptis ini akan mengasah kemampuan kamu untuk memahami akar permasalahan dengan lebih mendalam. Tidak hanya itu, refleksi diri juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sinyal internal yang perlu diperbaiki. Mari kita jadikan refleksi diri sebagai rutinitas yang tak terpisahkan dari kehidupan. Dengan konsistensi dalam merenung, kamu akan menemukan bahwa setiap pengalaman, tak peduli seberapa kecil, memiliki makna yang besar. Ini adalah proses transformasi diri yang akan membawa kamu lebih dekat kepada versi terbaik dari dirimu. Kemudian cara yang ke-8 adalah membangun empati tanpa mengorbankan diri. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Namun bukan berarti kamu harus membiarkan diri terlarut dalam emosi mereka. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk membangun empati yang sehat, yakni dengan menjaga batas agar tidak kehilangan identitas diri. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana cara menunjukkan kepedulian tanpa mengorbankan keseimbangan emosi sendiri? Dengan membangun empati, kamu membuka pintu untuk memahami perspektif orang lain secara lebih mendalam. Namun penting untuk selalu mengingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan masing-masing. Apakah kamu siap untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka tanpa harus mengukur diri dengan standar orang lain? Menjaga batas diri dalam berempati adalah seni tersendiri. Kamu diajak untuk mengasah kemampuan mengidentifikasi kapan waktunya untuk mendukung dan kapan harus menjaga jarak agar energi emosionalmu tetap stabil. Bagaimana cara kamu membedakan antara simpati yang menguras energi dan empati yang membangun? Langkah praktisnya adalah dengan menetapkan batasan yang sehat dalam setiap hubungan interpersonal. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mampu memahami orang lain, tetapi juga mempertahankan kesehatan mental dan emosionalmu. Apakah kamu siap untuk membuat keputusan yang menyeimbangkan antara kepekaan dan kekuatan batin? Mari kita ciptakan ruang di mana empati dan kekuatan diri berjalan beriringan. Dengan membangun empati yang seimbang, setiap interaksi akan menjadi lebih bermakna tanpa mengorbankan integritas diri. Ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk tumbuh, mengasah keterampilan interpersonal dengan landasan filosofi Stoik yang mendalam. Kemudian, cara agar kamu tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun ala Stoik yang terakhir atau yang ke-9 adalah mengutamakan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Kebijaksanaan bukanlah hasil dari pengetahuan semata, melainkan dari pemahaman mendalam terhadap hidup dan realitas. Filosofi Stoik menekankan bahwa setiap tindakan harus didasari oleh kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman dan refleksi yang kritis. Apakah kamu sudah pernah merenungkan apa arti kebijaksanaan dalam konteks kehidupan sehari-hari saya? Mengutamakan kebijaksanaan berarti menolak reaksi impulsif yang seringkali membawa kita ke dalam situasi yang merugikan. Setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan matang dan pertanyaan kritis yang menantang status quo. Bagaimana jika setiap langkah yang kamu ambil selalu dipandu oleh prinsip berpikir yang mendalam dan skeptis? Dalam praktiknya, kebijaksanaan hadir ketika kamu mampu melihat melampaui permukaan permasalahan. Dengan menganalisa situasi secara holistik, kamu akan menemukan bahwa setiap tantangan memiliki hikmah tersembunyi. Teknik ini mengajak kamu untuk selalu bertanya, apa pelajaran berharga yang bisa saya ambil dari pengalaman ini? Kebijaksanaan juga berarti mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Melalui evaluasi yang jujur dan pemetaan pikiran yang terstruktur, kamu dapat membangun landasan keputusan yang kokoh. Setiap tindakan sekecil apapun haruslah merupakan cerminan dari proses pemikiran yang matang dan penuh pertimbangan. Mari kita tutup dengan sebuah komitmen untuk selalu mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan.
Dengan menanamkan nilai kebijaksanaan sebagai inti dari tindakan kita, setiap langkah akan terjalin dalam harmoni yang mendalam antara pikiran, emosi, dan realitas. Inilah tantangan akhir yang membawa kita menuju transformasi diri yang sejati, sejalan dengan semangat stoik yang abadi. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Sekian, wassalam.